Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Sinting, siaran tidak penting bagi yang tidak punya kepentingan. Sponsori oleh Mbak Wan, istri saya. Mau? Oke, Sal. Buku baru nih kabarnya. Iya dong. Buku apa sih? Nadran. Rakadelang. Nah, ini nih, Nadran. Itu. Dan cerita Orang-orang kalah orang kalah lainnya. Kenapa sih harus ada kata orang-orang kalah? Iyalah, itu untuk mewakili 14 cerita lainnya. Jadi kan ini ada 15 cerita. Nadran itu cerita utamanya dan 14 cerita yang lain itu cerita yang mengikuti cerita Nadran. Karena nggak sama temanya. Nadran itu kan temanya soal laut ya. Nah, kalau yang lain itu soal kehidupan, kehidupan sosial. Makanya ada cerita orang-orang kalah lainnya. Karena temanya orang-orang kalah semua. Termasuk yang nulisnya ya, sering kalah. Ya, kalah dalam percintaan. Ya, maksudnya kenapa cukup aja sih judulnya Nadran gitu ya. Nggak usah ada cerita orang-orang kalah lainnya gitu. Oke, ini ada 15 cerpen. Katanya ada satu cerpen lagi yang tidak dimasukin ya tadi. Iya, Cerpen apa? cerpen Jubaidah. Coba dah. Mantan. Bisa jadi. Jadi cerpen judulnya Jubaidah, dia tentang perempuan TKW yang gila lantaran ditinggal suaminya setelah pulang dari Arab Saudi. Jadi nggak dimasukin ke sini. Enggak. Sebenarnya berkaitan sih ada. Di sini juga ada tentang Marni. Itu cerpen bagus padahal Jubaidah itu. Bagus ya? Ya iyalah. Nggak dimasukin ya? Nggak dimasukin. Kayaknya cerpen yang bagus itu yang nggak dimasukin. Yang dimasukin di sini? Ini cerpen-cerpen yang jelek. Jadi yang bagusnya dipisahkan. Tapi itu dilombakan. Dilombakan. Iya. Yang Jubaidah. Yang Jubaidah. Bukan deh, yang Arun. Arun. Sul. Ini bukunya covernya bagus ya. Iya dong. Banyak ilustratornya, lihat ilustrasinya maksudnya. Lihat di dalamnya ada apa? Berwarna ya ilustrasinya. Tuh, lihat orang kaya memang dia cetaknya banyak duit. Ya itu. Siapa yang gambar? Jadi ilustrator dari cover ini dan ilustrasi isinya juga digambar oleh Funky Triana. Siapa itu? Dia keponakan di kampung. Ponakan siapa? Ponakan saya. Itu jago banget gambarnya. Berarti keponakan itu anak dari mamang atau bibi ente ya? Sebenarnya saudara jauh sih. Tapi saya manggilnya Mamang. Oh, mamang. Tukang bakso juga dipanggilnya Mamang. Oh, itu mah keponakan ya. Berarti dia itu adalah anak dari Sepupu lah, sepupu. Terus lah apa lah. saudara lah gitu. Oke. Sul, berapa lama ini ente ngumpulin naskah ini sampai jadi? Sekitar ini dimulai dari bulan September 2019 ketika pertama nulis Nadran dan juara 3 di Dinas Perpustakaan Daerah Banten, terus disambung-sambung lagi sama cerpen yang lainnya. Jadi awal mulanya itu bulan September 2019. Oh, itu naskah juara ya? Naskah juara. Nah, itu kenapa dimenangkan? Siapa sih jurinya? Gak tahu saya juga. Nggak tahu. Kayaknya cerpennya bagus sih Pak, makanya menang. Bukan karena bagus, karena naskah yang lainnya jelek-jelek. Oh gitu. Jadi jangan terlalu bangga dulu. Jadi menang itu karena naskah yang lainnya jelek-jelek. Iya iyalah, menang bukan berarti karena kita yang bagus, tapi karena yang lain jelek. Ibaratnya kita dikatakan ganteng karena lawan kita jelek. Udah, kita jangan bahas itu. Oh gitu. Saya tidak terima kalau ini menang masalahnya. Yang harusnya menang Baihaqi. Baihaqi itu cerpennya jelek banget. Oh gitu. Kalau saya jelek, Baihaqi jelek banget cerpen. Oh, yang jelek harusnya Baihaqi sih yang menang. Oke. Nadran. Ini pasti teman-teman dikira judulnya nama orang ini ya. Nadran ini. Tapi serius Sul, ini covernya bagus ini ya. Oh iya, yang bikin cover sih Kang Muhammad Ibnu. Dia orang Tangerang. Orang Tangerang. Tapi yang bikin ilustrasinya Kang Funky Triana. Ini buku diterbitin di mana sih? Kok bagus banget ya? Di komentar. Komentar itu apaan? Komentar itu komunitas menulis Pontang Tirta Yasa. Oh, punya penerbitan juga? Punya.
Hebat juga ya. Siapa pendirinya, San? Pendirinya orangnya Sableng, Encep Abdullah. Ini. Ya, jadi teman-teman kalau mau nerbitin buku ya boleh di komentar ya. Bagus loh ini. Udah kayak cetakan Gramedia di toko-toko buku pokoknya. Kalau ini taruh di toko buku, saya yakin nggak akan ada yang beli. Karena Sulisan belum punya nama. Padahal Sul Iksan itu nama. Oh, itu ya. Iya. Oh, iya. Tapi ini laku ratusan yang selampar, Pak. Laku ya. Banyak juga ya yang pesan. Iyalah. Hebat juga nih. Penulis baru di Pontang dan Banten, dan sekali cetak sudah ratusan orang yang pesan. Bisa disebutkan satu persatu namanya nggak yang pesan? Gak bisa lah, rahasia. Oke, so ini yang bikin kata pengantar Rosid Hadimas ini siapa ini? Rosid Hadimas itu penulis Yogyakarta, itu ada keterangannya di sini. Jadi dia pernah apa ya? Dia penulis buku juga, Menanam Warisan judulnya, yang terbit di KPG. Dia juga sebagai emerging writer of Ubud. Jadi pernah Ikut Ubud. ikut Ubud Tahun? Writer tahun 2018. Oke. Saya juga sering ngirim naskah ke Ubud, Tapi ya kalah, bukan kalah, tapi nggak menang. nggak dicantumkan aja nama saya di orang-orang yang diterima itu. Berarti bijaksana sekali ya. Belum lah, nantilah, nggak tahu kapan. Semoga nanti Nadran ini yang penulis Nadran ini masuk ke Ubud juga ya. Amin. Tahun 2050. Saya umur berapa itu? Oke, jadi Rosid. Kenapa yang mengasih pengantar Rosid bukan saya gitu ya yang ngasih pengantar? Karena Pancep nggak mau, bukan? Oh, nggak mau ya? Iya. Aduh. Tapi ada kok namanya di bawah sebagai Belakang. endorse. Ya ini juga terpaksa saya memberikan endorse di belakang ini. Ya, daripada kosong, ya lebih baik saya isi aja ya. Jadi kata saya gini nih. Cerita-cerita Sulisan menyuguhkan persoalan sosial dan cinta dengan bahasa yang sederhana. Ia memilih untuk tidak berlebihan dalam mengeksplorasi gaya bahasa. Maka dengan kesederhanaan itu, buku ini layak dibaca oleh siapapun, termasuk bayi yang baru lahir dan nenek-nenek dan kakek-kakek juga ya. Semoga Sulisan bisa menjadi penerus Eyang Putu Wijaya yang membangun cerita tanpa harus memaksa jungkir balik menata gaya bahasa. Nah, ini yang bikin buku keren itu adalah komentar dari sayanya ini sebenarnya. Kalau nggak ada komentar dari Pancepnya ini biasa aja ya bukunya. Biasa aja. Oh, Biasa aja ya. ya. Iyalah. Coba di belakangnya yang kasih pengantar misalnya PHP gitu kan. Ah, rusak. Jadi menjual, endorse itu menjual. Tapi jujur ini saya puas ini. Soalnya bagus. Apanya? Ininya, desain dari bukunya. Ini yang desain siapa ini? Yang bikin cover? Kang Ibnu, Kang Ibnu. Muhammad Ibnu. Tampilan di dalamnya juga bagus, gambarnya juga, warnanya itu bagus. Saya puas pokoknya. Dan teman-teman juga pasti puas. Jadi teman-teman bisa buka nanti, buka-buka, nggak perlu dibaca juga nggak apa-apa. Ya wajar Sulisan bilang puas karena penulisnya. Oh gitu ya. Ya iyalah. Kalau yang membaca, Ya belum tentu kan? tapi makanya saya kasih gambar-gambar supaya orang yang males baca itu cuma lihat gambarnya doang. Oh, berarti ini juga bisa buat anak-anak ya? Bisa banget. Jadi Ada kok cuma yang lihat pesen, gambarnya yang aja. pesen anak-anak. Ini. Jadi kalau nggak bisa baca cerpennya, baca aja gambarnya ya. Padahal kan kalau menurut saya gambar itu malah jadi apa ya, seolah pembaca itu bodoh gitu diterangkan dengan gambar. Oh memang. Enggak, ini sebagai ini aja pemanis gitu. Biar ada seni-seninya, jadi ada gambar. Terus juga biar ngasah kreativitas si ilustrator juga. Jadi sayang gitu. Di kampung punya ilustrator yang keren, Kang Fangki Triana. Cuma dia nggak ada tempat buat mengasah, jadi makanya saya ajukan untuk ilustrator buku saya. Oke. Insya Allah ilustrator buku-buku saya ke depan. Kalau saya udah terkenal seperti Pidi Baik misalnya. Amin. Ya. Tapi saya dulu yang harus terkenal bukan Ihsan ya. Oke.
Oke-oke aja ente tuh gimana sih? Sul, ini bukunya tebel amat ya, ada 218 19 halaman ini. Ya, kenapa sih pengen bikin buku tebel semacam ini? Kan sekarang musimnya bukunya kecil, tipis kayak gitu kan, tapi dijualnya mahal. Ya biar Hah? biar keren aja gitu. Biar keren. Apa biar di tempat bukunya kelihatan gede gitu? Oh iya. Sebenarnya ini sih sayang, jadi di laptop itu ada 15 cerpen, jadi buat ya udah dikesiniin semua dan kebetulan temanya sama gitu. Emang udah diniatin bikin buku? Iya, udah masa nggak niat? Kalau nggak niat nggak jadi dong. Ya. Harusnya sih jangan bikin dulu. Apa dulu? Ya ditabung aja dulu nanti. Apa namanya, detik-detik menuju kematian Anjay. penulis itu ya dibukukan lah. Bisa sih, bisa. Oke. San, coba Hmm? buat pembaca yang mau pesan itu gimana? Jadi buat pembaca yang belum pesan dan penasaran pengen milikin bukunya untuk sekadar memajang di foto Instagram atau di snap WA, teman-teman bisa pesen melalui saya pribadi, WhatsApp saya pribadi atau Instagram @suliksan, atau bisa teman-teman pesen di @komentar_komunitas. Oh, oke ya. Jadi kalau mau pesan tidak ada di toko buku ya, karena kalau ada di sana bisa menghancurkan rak toko bukunya ya. Benar. Baiklah, Sul. Nanti selebihnya bedah bukunya kita ini ya, agendakan di komentar ya. Oke. Jangan lupa pesen ya, dan jangan lupa ikut bedah bukunya. Karena si Sakil sudah gedur-gedur pintu, sengaja saya kunci itu biar nggak ngeganggu. Jadi kita sudahi saja. Semoga teman-teman tidak ikut sinting dengan obrolan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit? Nanti nggak kedengeran lagi.